saran yang sangat konstruktif. Dalam rapat pimpinan Majelis Syuro beberapa waktu lalu, saya mengusulkan untuk menambah hari, mengingat pengalaman Kim 1 itu terlalu padat. Menambah hari. Tapi waktu itu ada teman pimpinan yang lain mengatakan bahwa kalau tambah hari risikonya adalah peserta mampu untuk satu pekan, belum lagi pembiayaan dan seterusnya. Sebab yang hadir ini adalah orang semua yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab dan yang bekerja swasta maupun ASN atau PNS. Kalau saya dulu 10 tahun baru selesai S1, karena setiap hari dari satu LK ke LK seperti itu, mulai dari Makassar sampai Jakarta sampai ke luar negeri. Saya berikan training di Malaysia, hampir seluruh Malaysia, provinsi, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Karena saya mantan ketua PBHMI dan kelebihan itu adalah perkaderannya. Berapa banyak menteri, berapa ratus anggota DPR itu kader saya. Tapi karena mereka tidak mengikuti konsep saya, maka ya seperti ketua MPR itu anggota HMI sekarang, tapi pakai jet pribadi pergi dari undangan pesta Jokowi di Solo pakai pesawat jet pribadi. Artinya itu penyimpang-penyimpang yang sangat substansial. Tapi saya memperolehkan catatan pribadi yang menarik adalah Presiden Singapura sekarang, Halimah itu adalah salah seorang kader saya. Mengikuti training saya 1 pekan di Singapura. 1 pekan itu instruktur saya sendiri, narasumber saya sendiri, moderator saya sendiri. 1 pekan. Itu LK1. Kemudian masuk lagi LK2. 2 pekan saya sendiri, pulang suara saya habis. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Akas tadi bahwa di pimpinan saya sudah minta ini karena saya harus cari dokumen-dokumen saya, karena saya dulu kontraktor, jadi kontrak rumah pindah-pindah, sehingga ketika saya di Malaysia rumah saya itu terbakar atau dibakar walau-walau, semua dokumen-dokumen itu hilang. Jadi tapi silabus, kurikulum dan narasumber itu saya ingat ada, cuma saya harus cari kemana simpan itu. Sehingga kalau itu kalau terpaksa itu tidak dapat, karena saya percaya Pak Abbas ini tadi beliau sudah jelaskan, beliau punya kepakaran di diklat, di PLN, Ustaz Haji juga punya pengalaman. Sehingga kalau saya tidak temukan ya kita susun baru saja, yaitu untuk LK1, LK2, LK3, dan itu sesuai dengan tupoksi. Maka itu adalah bidangnya pimpinan pusat, khususnya pada ketua wakil ketua bidang OKK dan termasuk daurah. Kenapa saya sudah jelaskan pada pembukaan, kenapa Majelis Syuro harus menangani KIM ini? Jujur saya harus katakan, andai kata eksekutif dari PP sampai DPC itu operasional, kami tidak perlu buat ini. Tidak perlu. Karena memang ini domain operasional PP sampai ke DPC. Dan di mana-mana saya ke daerah, saya katakan Anda tidak usah uruskan soal negara STNI itu urusan DPP. Anda urusan saya cari anggota, bentuk DPC, bentuk ini, bentuk ini. Tapi saya paham karena sebagian yang masuk itu karena ini mau jadi anggota legislatif, mau jadi semacam, sehingga mereka kemudian berpikir bahwa ngapain kita capek-capek kalau tidak ikut pemilu.
Nah itu problem. Sehingga ketika sudah ditolak oleh Betul, dari itu kita sudah pergerakan jauh hari. Ustaz Ali itu yang saya katakan pada beberapa hari yang lalu. Beliau itu majelis syuro tapi turun ke lapangan eksekutif karena kami pimpinan majelis syuro melihat bahwa ada masalah di internal eksekutif dari PP sampai ke PPC. Ketika ditolak betul dan kemudian dari DPW sampai ke DPC mengalami kondisi yang sangat katakanlah mungkin tidak fresh begitu, tapi bisa kami pahami, maka kami harus melakukan gerakan kegiatan aktivitas yang kemudian memberikan recas kembali kepada mereka yang memang punya nawa itu untuk berdakwah, berjuang untuk kebangkitan Islam, kemaslahatan Islam melalui Masyumi. Jangan sampai kemudian Masyumi tidak ikut pemilu terus kemudian frust, terus kemudian selesai cerita. Padahal pemilu cuma satu dari sekian ratus kegiatan partai politik. Pemilu cuma satu. Sebagai partai politik kegiatannya ratusan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum dan seterusnya. Nah, saya selama belum keluar dari kelasnya itu saya menahan diri terhadap kondisi pemerintah yang tadi disebutkan tidak baik-baik saja. Karena saya mau menjaga bahwa agar supaya tidak mengganggu. Tapi akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa Masyumi tidak lolos itu bukan karena soal administrasi, tapi soal politik. Kemarin sudah jelaskan setelahnya bagaimana data-data kita. Sehingga dengan begitu maka tidak ada pilihan lain. Kita harus gerakan kembali ini, dan karena di dalam ADRT Masyumi itu yang tertinggi adalah majelis syuro, dan untuk menetapkan kepengurusan dari PP sampai ke DPD itu dengan prosedur majelis syuro untuk menentukan caleg, calon bupati, gubernur, wali kota, capres juga harus dengan keputusan majelis syuro. Maka kemudian kita membuat KIM ini. Katakanlah kita tidak ikut pemilu, tapi kita punya basis, ada 12 DPW yang ikut. Yang itu kalau nanti majelis syuro sudah tetapkan pada waktunya kita putuskan kita memihak siapa, maka kita akan melakukan semacam gentleman agreement bahwa kami punya 12 DPW yang konkret, jelas. Dan kalau ini kita bisa lakukan sampai 1.000 anggota KIM, yang berarti mereka ini bisa jadi calon wali kota, calon gubernur ketika pilkada 2024 Oktober, maka kita punya orang-orang. Karena itulah kenapa dalam KIM ini ada pretest dan ada postes untuk menentukan. Saya ingin buka kartu saja. Kenapa saya harus selain nongkrong di sini? Karena saya nggak lihat. Saya akan data dulu sampai apa sebenarnya. Untuk kemudian nanti ketika rekomendasi siapa-siapa, saya tahu siapa yang pantas dan siapa tidak pantas. Meskipun lulus di dalam tes, proses yang diberikan. Saya 12 tahun sebagai pejabat negara, patron KPKP, patron KPK. Saya di kantor itu sampai jam 7 kurang 15, 12 tahun. Saya bisa manage itu. Jam 7 kurang 15 menit, 12 tahun. Sehingga itu sudah menjadi habit. Saya sudah pernah ceritakan, saya bersaing yang panas ya. Untuk siapa dulu masuk kantor. Sekali waktu saya
bersaing. Saya datang sebelum jam 7 di kantor bersama dengan OB, mungkin sekitar setengah 7 lewat 10 menit. Ketika OB datang, bawa sama-sama saya terus dalam hore, saya menang, saya kalahkan Abanatser. Karena yang datang pertama OB buka pintu, masuk, naik ke atas tingkat 2, tanda tangan absen manual. Tapi saya dengar ada suara di ruangan Abah. Saya tanya, suara siapa? Ya Abah. Bahkan Anda bawa kunci sendiri. Anda bawa kunci. Pertama, Abah bawa kunci sendiri. Itu menelihat. Tetap saya kalah. Dia belum bawa kunci sendiri. Sejak itulah, baik di Malaysia, di Singapura, saya berkantor di Malaysia. Karena As itu Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Anda tidak percaya, kumpulkan 1.000.000 profesor, 1 miliar dokter seluruh dunia. Mereka berkumpul sini, suruh kembalikan 1 menit yang lalu. Kembalikan, bisa tidak? Tidak bisa. Waktu laksana pedang, tidak bisa kembali. Karena itu Allah bersumpah dengan waktu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, bahwa yang memang itu problem dengan istri kita. Karena itulah maka satu kegembiraan saya sebagai pimpinan Majelis Syuro, Pak Abbas itu istrinya masuk masyhur. Karena sejak 2 tahun lalu selalu saya kampanye mana-mana. Orang masuk itu harus 1 tempat tidur, 1 dapur, 1 sumur, 1 masjid. Jangan suami masyubi, istri Gerindra misalnya. Beda dapur ya? Ya beda dapur. Masya Allah, tahun kemudian waktu Kim 1, istrinya hadir. Bukan hanya sebagai panitia, juga sebagai peserta. Nggak lulus? Lulus. Artinya bahwa provokasi saya itu berhasil diterapkan oleh Pak Abbas terhadap istrinya, sehingga itu istrinya partainya bukan partai tanggung-tanggung. Bayangkan, PKS, kader PKS, istrinya benar. Dan calon doktor sedang menyusun disertasi. Dan kemudian kemarin itu sama-sama ke sini, tapi ada halangan. Nah, artinya bahwa diperlukan ketabahan, diperlukan metode. Saya sudah kemarin mengatakan itu sama Ustaz Adnin diskusi. Abanatser itu menggunakan 2 terminologi. Jam berapa sekarang? 1. Jadi kalau pagi, bagaimana kita bergerak? Kalau siang gimana? Kalau sore, berarti sudah meter. Yang kedua yang kemarin saya tentang berkirau. Bagaimana menghadapi situasi dalam kondisi kritis dan kita bisa terobos tanpa melanggar syariat. Nah, tinggal lagi 2 menit, jam 12. Jadi saya berharap bahwa karena ini malam terakhir, saya cuma minta bahwa saya katakan pada presentasi hari kedua, ambil 1 saja dari 4-5 hari, baru menggunakan sistem spiral. Soal disiplin misalnya. Disiplin tidak hanya dalam soal rapat, dalam soal majelis ini, juga disiplin dalam soal. Saya masih perhatikan azan ada yang makan ngobrol dan seterusnya. Bagi saya itu sudah tanda syirik. Bagi saya memahami syahadat pertama itu ketika azan masih melakukan kegiatan lain, berarti menduakan Allah.
Saya di KPK mendesain begitu azan seluruh kantor KPK itu suara azan. Langsung tinggalkan. Itu di KPK. Ketika saya menyusun disertasi, saya masih di KPK, ada pegawai yang narasumber saya, Pak Abdullah, kalau KPK seperti ini bukan hebat KPK, karena jadi tangannya begini, karena Allah. Kenapa? Perhatikan di setiap lantai, dari jam 7 sampai 8 ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Duha mereka. Senin Kamis, saya undang saudara 2. Mereka minta lagi hari Senin, Rabu, Kamis. Sudah itu mereka minta lagi. Selesai sholat asar berjamaah di bulan lantai buka kita. Saya mulai dengan bulu-bulu malam. Sudah itu benar ontak dari seni hukum karena ini lembaga. Kemudian radio sore itu di KPK. Ketika saya kalau sekarang KPK sudah punya Jokowi, jadi sudah tidak lagi seperti itu. Sampai ada polisi mengatakan 14 umur hidup saya baru di KPK saya sholat berjamaah 4 kali sehari. Salat subuh di rumah, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat berjamaah, baru pulang. Sehingga saya ketika mengangkat pejabat atau mengangkat karyawan atau apa semua itu, saya lihat dari sholat. Kalau sholatnya tidak teratur, seperti saya katakan kemarin, perhatikan aja kita, ayolah sholat, hayran falah. Sholat itu bukan yang kemenangan. Jadi kalau menang, sholatnya jaga. Kalau sholat tidak jaga, tidak capai kemenangan. Karena sholat itu bukan dengan falah al-falah, kemenangan. Ini sudah jam 12. Mari kita istirahat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang biasa Senin Kamis, silakan besok bisa sahur. Nanti itu kalau tidak apa-apa, kemudian kita salat subuh berjamaah, nanti kita dengar lagi tausiah untuk dari Ustaz Adin sebelum kita jam 10 acara penutupan tinggalkan tempatnya, jam 8 penutupan dan kemudian tinggalkan. Saya atas nama Majelis Syuro sebagai penanggung jawab minta maaf kalau gaya masing-masing seperti itu harus dimaklumi. Profesor Fuad saya kenal sejak tahun 81. Gayanya sudah dari begitu saya hafal 81 di Undang. Kalau Pak Abbas ini baru saya kenal waktu kuliah sama-sama di UNJ. Gayanya juga begitu. Seperti itu. Ya, Ustaz Din itu ilmuwan, jadi ya, gaya ilmuannya seperti begitu. Nah, sehingga dengan begitu saya atas nama mereka semua, saya minta maaf, tidak bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi demi kepentingan bersama. Terima kasih. Belajar berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, besok masih